Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di studio Belitung Televisi Berita. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu. Beliau namanya Pak Juri. Beliau cukup dikenal oleh kalangan masyarakat Belitung. Sejauh ini beliau ini merupakan mantan Ketua KMPI 2001 sampai dengan 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Panwas Pilgub 2007. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dan juga mantan selaku Sekretaris Badan Kesbangpol. Di sisi lain, beliau ini juga pernah menjabat sebagai aktivis reformasi tahun 1998 yang lalu, dan beliau juga merupakan presidium pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Pada era sekarang ini kita ketahui bersama bahwasanya tahapan penyelenggara pilkada pada tahun 2024 ini sudah dimulai. Sejauh ini sudah cukup bergema. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas siapa sebetulnya yang layak untuk memimpin Belitung di masa depan ini. Pada malam hari ini telah hadir Pak Juri. Selamat malam. Malam. Pak Juri, sejauh ini kan tahapan penyelenggara pilkada ini sudah dimulai. Begitu banyak yang sudah yang mencalonkan diri. Nah, kesan Bapak terhadap para calon-calon bupati maupun wakil bupati yang sudah mendaftarkan diri di partai politik ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang mengamati perkembangan beberapa bulan terakhir dari seluruh partai politik yang sudah membuka pendaftaran terhadap bakal calon yang akan maju atau sebagai kontestasi pilkada tahun 2024, itu memang cukup menarik. Jujur, karena jumlahnya yang juga banyak. Selain itu juga dari kalangan yang beraneka ragam. Maksudnya beraneka ragam itu dari kalangan-kalangan baik itu generasi muda maupun generasi yang sudah senior. Bagi saya sebenarnya bukan persoalan siapa yang akan mencalonkan diri, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mereka bisa membawa Belitung ke depan. Belitung ke depan itu mau dibawa seperti apa? Dan sosok pemimpin yang benar-benar ideal untuk memimpin Belitung itu, kita sebenarnya, kalau saya pribadi sudah punya kriteria menurut saya. Kenapa saya berani bicara kriteria? Karena saya ini adalah mantan istilahnya itu reformasi Belitung masa depan tahun 1998. Jadi sebagai aktivis, saya tahu betul watak-watak mereka yang saat ini hadir sebagai kontestasi, sebagai kontestan. Itu kita sudah tahu. Satu-satu saya sudah mengamati dan saya sudah coba untuk membedahnya. Dan mereka sebenarnya bukan tidak layak, semuanya layak. Siapa yang mencalonkan hari ini lewat partai-partai itu semuanya sudah layak. Cuma ada yang harus diperhatikan, bahwa Belitung ini bukan hanya sekedar retorika. Membangun Belitung bukan hanya sekedar wacana. Membangun Belitung juga bukan hanya sekedar istilahnya itu cita-cita. Tapi membangun Belitung itu benar-benar merupakan action. Action dan merupakan satu aktivitas untuk bagaimana Belitung akan lebih maju ke depan. Nah, kalau dilihat dari sekian banyak tokoh-tokoh itu, sebenarnya bagi saya gimana penilaiannya? Enggak istilahnya itu enggak full lah ya. Kalau saya sebagai mantan guru juga menilainya itu kalau dari 10 itu mungkin baru ada yang dapat nilai 6, 7, 8, 9. Kalau lebih spesifik Pak, kekurangan mereka di mana? Sebenarnya kekurangan mereka itu adalah masalah pertama yang perlu kita catat. Mereka itu adalah orang-orang yang hadir ke Belitung ini ketika mereka itu istilahnya ingin mencalonkan diri saja. Jauh sebelum itu mereka tidak pernah berbuat untuk Belitung. Saya yakin mereka juga istilahnya baru sekarang mengaku saya orang Belitung, saya dilahirkan di Belitung. Tapi pada saat contohnya pada saat reformasi 98, mereka lari kemana? Sembunyi di mana? Ketika Provinsi Bangka Belitung dibentuk, mereka ada di mana?
Apa partisipasi mereka? Tidak punya partisipasi. Iya. Karena oleh karena itu berdasarkan penilaian itulah saya berani untuk melakukan ya analisa terhadap kualitas yang daripada masing-masing kandidat. Nah, itu saja sebenarnya. Kita udah tahu mereka ada di mana pada saat itu. Kalau kembali menurut Pak Juri, layaknya seorang yang patut mencalonkan diri dan dipilih oleh masyarakat itu untuk memimpin betul ini orangnya seperti apa? Ya, pertama, selain energik, dia juga harus mempunyai intelektual yang cukup. Mengurus birokrasi itu bukan seperti mengurus sebuah perusahaan. Jujur, mengurus pemerintahan ini tidak sama dengan mengurus sebuah perusahaan. Jadi, pemerintah itu bukan manajer, bukan direktur dari sebuah lembaga perusahaan, tapi dia adalah pemimpin yang semuanya orientasinya adalah bagaimana memanage semua aturan-aturan yang ada dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Kalau saya jujur menginginkan sebetulnya dari pengamatan saya, dan saya sudah pernah bertemu dengan beberapa teman-teman, baik itu aktivis maupun mereka itu adalah dari kalangan media, dari kalangan LSM atau NGO, mereka semuanya sebenarnya kami itu saya hanya ingin menyarankan sebenarnya kalau ini berkenan, kami ingin menginginkan sebenarnya Pak PJ Bupati kita yang sekarang ini, Uspian, ya, MBR. Kalau beliau berkenan, kami menginginkan beliau yang akan maju. Kenapa? Karena pada saat ini beliau memang sudah aktif ya untuk berkecimpung di dunia pemerintah di Kabupaten Belitung. Selain juga pembangunan ini kan ya itu sesuai dengan aturan yang ada. Karena aturan ini antara daerah, provinsi dan pusat itu betul-betul itu harus sama-sama terintegrasi. Oke Pak, ya. sebelum kita closing, mungkin ada tambahan pesan-pesan lagi. Ya, pesan saya, mari kita ya melaksanakan pilkada dengan betul-betul yang menjaga kondusivitas sekali lagi. Kemudian kita juga ya bersainglah secara sehat ya, para kandidat supaya tidak melakukan kecurangan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Saya kira ini pesan saya selaku mantan ketua FPI, mantan ketua Panwas, saya juga sekretaris dinas pendidikan, tentu saja sektor-sektor yang sebenarnya saya ya duduki itu jangan sampai nanti malah ya karena kita tahu sektor dinas pendidikan itu merupakan tempat pencetak kader depan. Yang sampai anak-anak kita ya jadi tidak usah dijanji-janjiin, tapi yang penting kandidat jangan menjanji-janjikan bahwa nanti akan dapat ini pendidikan gratis gitu, tidak usah, karena sudah ada formatnya di dalam Renstra yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti itu ya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih ini Pak Juri sudah hadir di studio Belitung kita. Tentunya ini apa yang disampaikan Pak Juri bisa menambah wawasan kalangan masyarakat Belitung sebelum tiba hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung pada tahun 2024 ya. Baik pemirsa Belitung Televisi, demikian perbincangan hangat kami dengan Pak Juri. Di akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.